Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa maulaha ma ba'd. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ishrah li sadri bi jahin nabi wa sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi ada'il fara'id wa istinabil maharim. Hendaknya bagi kamu untuk mengerjakan semua perkara yang sifatnya fardu. Perkara yang sifatnya wajib itu jangan ditinggalkan. Wastinabil maharim, dan menjauhi daripada perkara yang sifatnya haram. Kemudian wal iksar minan nawafil, perbanyak dari sesuatu yang sifatnya sunnah. Wajib dikerjakan, haram tinggalkan. Berarti itu biasanya dibungkus dengan istilah at-taqwa. Apa itu taqwa? Melakukan perintah, menjauhi semua larangan. Kenapa harus taqwa? Inna khaira zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang kita bisa kumpulkan di dunia untuk perjalanan yang sangat jauh nanti di akhirat adalah taqwa. Kemudian daripada taqwa ini, subhanallah, dialah yang menjadikan sebab masalah kita selalu menemukan solusi. Orang hidup di dunia tanpa masalah tidak bisa. Tapi kalau takwa, masalahnya selalu menemukan solusi. Bahkan bicaranya, orang kalau mau pergi beli bakso, dia cari masalah, harus yang panas dan pedas. Bakso itu kalau nggak panas pedas maka nggak asik. Demikian orang yang sudah memiliki keimanan yang kuat, bukan dia mencari masalah, bukan dia meminta untuk diuji, tetapi di saat diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, maka dia merasakan inilah asiknya hidup dan tantangan hidup, sehingga ujian itu tidak menyebabkan dia menyalahkan kepada Allah, merasa tidak nyaman kepada ketentuan Allah, akan tetapi dihadapi dengan sabar, dipasrahkan, dan tentu ridha, bahkan merasa senang terhadap ujian, karena ujian tidak lain akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Tapi kalau orang yang selalu takwa kepada Allah, maka ada ujian, kemudian selalu dikasih solusi. Sama Anda makan bakso, cari gara-gara, cari yang pedas dan panas. Saat Anda ngowel kepedesan, Anda siapkan es teh. Jadinya lezat. Sama hidup ini banyak masalah. Semakin Anda tinggi kedudukan Anda di hadapan Allah, semakin banyak juga masalah. Tapi apa? Anda selalu menemukan solusi di saat Anda takwa. Jalankan perintah, yakni yang wajib, hindari itu yang haram. Saking pentingnya takwa, di saat Allah wajibkan kepada individu daripada kaum muslimin yang daripada lelaki untuk sholat Jum'ah, maka khutbah Jum'ah
tidak menjadi sah jika tidak ada wasiat takwa. Khutbah Jumat itu kalau nggak ada wasiat takwa jadinya nggak sah khutbahnya. Ya, berarti dari sini subhanallah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa orangnya dia takut kepada Allah, Allah akan selalu berikan solusi. Setelah itu apa? Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, berarti hendaknya semua perintah Allah jangan coba-coba ditinggalkan, kerjakan semuanya. Wastinabil maharim, larangan Allah demikian. Setelah itu wal iktsar minan nawafil. Salat sudah, puasa zakat sudah, haji sudah misalkan. Setelah itu apa? Perbanyak dari sunnah. Kenapa harus memperbanyak sunnah? Karena dengan sunnah inilah Anda akan semakin cepat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka in fa'ada dzalika mukhlishan liwajhillah. Kalau seandainya Anda kerjakan semuanya tadi, yang wajibkah, yang sunnahkah, menjauhi yang haram, bahkan yang makruh juga dihindari, kamu lakukan semuanya tadi mukhlishan. Apa itu mukhlis? Enggak ada yang mendorong kamu kecuali Allah. Kalau coba-coba selain Allah mendorong kepada kamu, segera kamu tepis. Enggak boleh seperti itu. Jangan urusan makanan, jangan urusan materi, jangan urusan daripada popularitas. Enggak boleh. Ridho Allah di atas semua tadi. Kalau yang mendorong kamu mukhlishan liwajhillah, maka hasalta ala ghayatil qurbi. Kamu akan segera mendapatkan puncak dekat kepada Allah. Puncak dekat kepada Allah. Sebenarnya kalau ditanya, alhamdulillah, mungkin perintah sudah selalu kita kerjakan. Zina enggak ada, khamr enggak ada, judi enggak ada, haram enggak ada. Perintah sudah kerjakan, bahkan yang sunnah sudah sering menghiasi daripada kehidupan kita. Cuman kadang-kadang yang mendorong bukan Allah. Ini yang belum kita dapat. Yang mendorong kita kadang-kadang bukan Allah. Selainnya, kita lebih merasa puas daripada materi, kita lebih merasa puas dengan pujian, kita lebih merasa puas dengan wah dari manusia. Coba kalau seandainya semua tadi sunnah wajib, ya, kemudian menghindari yang haram atau makruh, yang mendorong adalah karena Allah, benar-benar kamu di atas puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang dekat sama Allah nggak mungkin punya masalah kecuali ada solusi. Nggak mungkin dia diuji nggak punya menemukan jalan keluarnya. Seperti Al-Imam Juraij, seorang ahli ibadahnya Bani Israel. Dia saking sregep ibadah sampai membuat tempat khusus. Suatu ketika saat sholat sunnah, ngerjakan sunnah, dipanggil ibunya. Juraij dalam hatinya berkata, sholatku atau ibuku. Dipanggil lagi Juraij, hatinya berkata lagi, sholatku apa ibuku ya? Sampai 3 kali. Berarti Juraij lebih mementingkan sholatnya, padahal bukan sholat wajib, daripada ibunya. Padahal dalam satu keterangan, man asbaha muskhitan liwalidah murdiyan li fa ana anhu sakhit. Kalau ada orang berpagi hari dia membuat marah orang tuanya, mungkin dipanggil dia tidak mengijabai,
tapi murdiyan li, membuat ridho kepada aku Allah, maka aku Allah ikut marah seperti orang tuanya. Wa man asbaha murdiyan ya liwalidah muskhitan li, tapi sebaliknya dia berpagi hari membuat orang tuanya ridho, dipanggil segera, iya ada apa ibu, perintahmu wajib kami kerjakan, taat sama kamu wajib untuk kami. Seandainya dia seperti itu di pagi hari, namun membuat marah kepada Allah, mungkin dia melanggar dan seterusnya, apa kata Allah? Wa ana anhu radin, aku ikut ridho seperti orang tuanya. Baik. Bahkan di zaman Bani Israil itu ada orang masuk gua itu, yang kemudian ada batu gelundung itu, salah satu mereka apa? Mereka adalah orang yang benar-benar mengutamakan orang tuanya, mengalahkan semuanya. Dia punya konsep tidak ada akan makan dirinya, anak dan istri sebelum ayah dan ibunya. Bahkan suatu ketika di saat dia ada satu urusan pulang, ibunya meminta untuk dibersihkan daripada susu. Karena urusannya terlalu panjang, nyampe di rumah ibunya tidur. Maka dia nggak berani membangunkannya dan juga nggak berani pergi. Dan juga anak dan istrinya nggak boleh makan sebelum ibunya makan lebih dahulu. Dia hanya pegang itu susu di hadapan daripada ibu dan ayahnya yang tidur sampai subuh. Dalam kondisi anaknya lapar, merengek, anaknya pegang kaki, merengek untuk dikasih susu. Enggak, sebelum ibu saya. Sampai seperti itu. Ini orang Bani Israel. Sehingga apa? Amal solehnya dibuat tawasul kepada Allah. Ya Rabb, buat batu ini benggang supaya kami keluar. Langsung menggang ini batu. Demikian ini Jurayj, dipanggil sama ibunya, Jurayj, ayah, ibu gua apa salatku? Maka karena 3 kali panggilan tidak mengijabahi, maka ibunya mengatakan, ya Rabb, jangan sampai Jurayj meninggal kecuali melihat wajahnya pelacur, ya Rabb. Coba kalau seandainya ibunya berkata, ya Rabb, jangan sampai meninggal kecuali zina sama pelacur, pasti terjadi. Akhirnya gak lama datang seorang pelacur kepada Jurayj yang menawarkan dirinya untuk dizinai, ditolak. Karena keinginannya tidak terpenuhi, dia jalan cari siapapun yang siap zina kepadanya. Zina sama pengembala kambing. Gak lama hamil. Ketika hamil besar, keluar anak, datang ke Jurayj secara teriak-teriak, hei masyarakat, ini anaknya Jurayj. Maka dalam kondisi seperti itu masyarakat tidak tabayun lebih dahulu, lebih percaya kepada wanita dan bayi sebagai buktinya, rumah ibadah Jurayj langsung dirobohkan. Dalam kondisi terdesak, ya Allah kasih solusi kepada masalah Jurayj. Dituduh yang luar biasa, difitnah yang hebat. Maka dia angkat tangan kepada Allah, ya Rabb, beri kepada kami penjelasan, anak siapa ini? Maka Allah buat bayi itu bisa ngomong, saya adalah anak dari pengembala kambing. Dari sini para ulama mengatakan, perhatikan betapa mustajab doanya ibu kepada anak. Sehingga jangan sampai asal ngomong seorang ibu kepada anaknya, terutama dalam kondisi marah. Kalau marah dia bilang, anjing kamu. Hati-hati, kenapa dikatakan doanya ibu sama orang tua nggak ada hijab? Berarti walaupun marah, doanya yang baik. Hadakallah, Allah yahdik. Semoga senantiasa kamu anakku kasih hidayah sama Allah. Semoga Allah buat kamu alim, pinter, soleh, ahli sedekah dan seterusnya. Harusnya itu seorang orang tua. Yang kedua, ini juga sebagai kesan orang itu kalau biasa ibadah kepada Allah, punya masalah, difitnah sampai dituduh zina dan sebagainya, punya solusi. Apa? Bayi dibuat ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita punya banyak masalah, tapi kalau kita udah patuhi perintah Allah, yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang dihindari, yang sunnah diperbanyak, yang makruh juga dihindari, maka setiap ada masalah selalu kita temukan jalan keluarnya insyaallah. Amin Allahumma. Cuman usahakan khalisan liwajhillah.
murni karena Allah. Kemudian kalau memang itu terus yang mendasari daripada perbuatan kamu, maka Allah akan berikan kepada kamu khil'atul mahabbah. Dipakaikan kepada kamu pakaian kecintaan daripada Allah. Sehingga kalau sudah bisa seperti itu, semua gerak kamu, semua diam kamu atas dua dasar, lillah yang mendorong Allah. Setelah lillah yang mendorong Allah, wa billah, dan tidak pernah kamu mengakui kebaikan kamu kecuali semata-mata anugerah dari Allah. Dua hal, lillah wa billah. Karena kamu beramal lillah karena Allah, Allah akan kasih pahala kepada kamu. Amal itu kalau lillah sedikit jadinya banyak. Tapi kalau amal li ghairillah, bukan Allah tapi nafsu, yang banyak pahalanya sedikit. Kita ini bukan ahli amal. Kalau dulu orang sholat sampai 1000 rakaat, malamnya bisa nggak tidur, siangnya nggak ada kecuali puasa, sholat sampai kakinya bengkak dan seterusnya itu dulu. Tapi kalau sekarang kita cuma bisa bercerita. Kebayang untuk menjalankan aja nggak mungkin, nggak kuat. Sudah amal kita sedikit, tidak karena Allah. Apa yang kita dapati? Coba kita sadarkan diri kita. Ya, seharusnya yang sedikit daripada perbuatan kita ini bagaimana kita usahakan lillah karena Allah. Kalau udah karena Allah, Allah kasih pahala kepada kamu. Yang sedikit itu akan dibuat banyak oleh Allah. Kemudian setelah kamu dapat pahala akan tetap ada pada genggaman kamu. Kalau apa? Lillah wa billah. Apa itu billah? Kamu tidak merasa itu dari diri kamu, kecuali itu semuanya atas anugerah, taufik, kekuatan dari siapa? Allah. Amal dapat karena nggak merasa dari diri kamu, sehingga nggak muncul ujub. Kalau nggak muncul ujub, sudah pahala aman. Ibarat kamu kerja dapat gaji, maka dia aman dan uang itu ada manfaat kepada kamu. Jangan kita kerja 10 tahun ke luar negeri, bawa uang 1 rangsel ya, sebagainya di Surabaya dirampok, ya nangis. Ya, demikian kita udah berusaha lillah, tapi muncul ujub. Lek aku gak kuat amal kaya iki. Wah. Lek aku gak iso amal kaya iki. Menyandarkan itu kebaikan kepada kita sendiri, ujub, maka hancur. Makanya kata beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, coba kondisikan yang wajib, yang sunnah, menghindari haram dan makruh, yang mendasari kamu Allah, dan jangan merasa itu muncul dari kamu sendiri. Kalau sudah seperti itu, wahya khil'atul wilayah bal khil'atul khilafah. Allah akan berikan kepada kamu pakaian kewalian. Allah akan pakaikan kepada kamu di atas kewalian apa? Al-khilafah. Seperti Allah ketika mau menciptakan Nabi Adam alaihissalam, inni ja'ilun lakum fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan kepada kalian di atas dunia seorang khalifah. Siapa khalifah? Pemimpin yang akan mendapatkan tugas dari Allah, orang khusus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan manusia diangkat menjadi pemimpin, menjadi wilayah kekasih Allah? Kalau udah wilayah, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Senantiasa dia mendapatkan al-busyra. Apa busyra? Kabar gembira fil hayati dunya wa fil akhirah, hidup di dunia dan di akhirat. Semuanya bisa kita dapat ketika amaliah kita karena Allah dan merasa itu juga kekuatan dari Allah. Kalau taat harusnya seperti ini. Tapi kalau maksiat jangan disandarkan kepada siapa? Allah. Karena maksiat itu, maaf,
Yang mendorong adalah nafsu kita. Yang mendorong adalah sifat malasnya kita. Yang membisikkan adalah setan daripada musuh yang harus kita anggap musuh. Setelah nafsu yang mendorong kamu, kemudian kamu menuduh itu dari Allah. Bukankah ucapan kamu adalah lebih besar dosanya daripada perbuatan kamu? Boleh kita mengatakan ini takdirnya Allah, tapi di saat mungkin kamu kena musibah, sudah hati-hati jatuh, kamu katakan ini takdirnya Allah. Tapi kalau kamu maksiat, jangan katakan ini takdirnya Allah. Yang mendorong maksiat kepada kamu adalah nafsu kamu. Yang diuntungkan adalah nafsu kamu. Kamu yang diuntungkan. Kemudian ketika disalahkan, kau nisbatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang ajar ini namanya. Baik. Bagaimana kita berusaha ya, sampai bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan apa? Aksaru syuhada ummati ashabul furus. Kebanyakan orang-orang yang mati syahid dari umatku ternyata yang mati di atas ranjang. Nunjukkan apa? Semuanya didasari karena Allah. Sekalipun gak terjun kepada medan perang, hatinya siap setiap saatnya untuk mematuhi perintah Allah. Kalau seandainya perlu perang, dia akan perang. Baik. Kemudian hal itu seperti yang disyarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan langsung daripada hadis qudsi dari Allah. Ada Al-Quran kalamullah, hadis qudsi juga kalam Allah, namun diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa perbedaannya? Kalau Al-Quran Allah katakan dalam surat Al-Waqiah, la yamussuhu illal mutahharun, enggak boleh disentuh kecuali dia punya wudu. Tapi kalau hadis qudsi enggak punya wudu boleh. Cuman anjurannya tetap kalau bisa punya wudu. Nabi meriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarrab ilayya 'abdi bi syai'." Sesungguhnya tidak mendekatkan kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu. Ahab ilayya mimma iftaratu alaih. Yang lebih aku senangi daripada yang aku wajibkan kepadanya. Jadi cara yang terbaik kalau kita pengen dekat kepada Allah dengan mematuhi semua perintah-perintah Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tuh hamba akan terus berusaha mendekatkan dirinya kepada aku Allah dengan apa? Bin nawafil, dengan memperbanyak ibadah sunnah. Kalau sudah memperbanyak, hatta uhibbah, aku akan membalas cintanya dia kepadaku, berarti aku ikut mencintainya. Kalau orang punya guru yang istimewa, dia kemudian cinta sama gurunya, biasa. Tapi kalau guru istimewa juga cinta kepadanya, membanggakan kepada muridnya, ini baru luar biasa. Anda punya orang tua jenderal, kemudian punya pangkat tinggi, luar biasa, sehingga Anda bangga punya orang tua jenderal. Tapi lebih hebat lagi kalau orang tua jenderal Anda juga bangga kepada Anda sebagai anaknya. Bagaimana maksudnya? Enggak mungkin orang tua Anda jenderal, kemudian Anda jadi hansip, kemudian bangga. Elo-elo hansip, ya misalnya gitu ya. Ya, kalau Anda jadi jenderal baru bisa dibanggakan. Demikian Allah akan cinta dan bangga kepada Anda kalau Anda yang sunnah juga begitu perhatian dan Anda kerjakan. Kalau wajib mungkin orang ngerjakan karena takut dosa. Kalau sunnah kan enggak dosa kalau meninggalkan, tapi tetap semangat. Tuh lihat mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mereka pokoknya kalau udah kanjeng Nabi semuanya dilakukan sama mereka. Kemudian ketika aku udah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaru alladhi yubsiru bih, wa yadu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Ya,
Kalau sudah aku cinta, maka aku menjadi pandangannya, menjadi pendengarannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Fabiyasma wa biyubsir. Dengan aku dia mendengar, dengan aku dia melihat, dengan aku dia mengambil, dengan aku dia berjalan. Apa maknanya? Seperti pandangan, pendengaran, tangan, kaki daripada Allah tidak pernah tersalurkan kepada maksiat, maka tangan, kaki, mata semuanya aku jaga tidak akan pernah melakukan maksiat. Artinya orang-orang yang gemar menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, mata, telinga, tangan dan kaki akan dijaga oleh Allah, tidak terjerumus kepada yang dilarang oleh Allah. Kalau kita dijaga sama Allah, jarang bermaksiat atau bahkan tidak pernah bermaksiat, otomatis rezeki kita akan lancar. Maka daripada itu apa kata Allah? Wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia sudah gemar jalankan sunnahku, kemudian dia punya permohonan kepada aku Allah, saya kabulkan semuanya. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Kalau dia takut akan sesuatu terjadi kepadanya, takut akan sesuatu menimpa kepada dirinya, bahkan keluarga atau pekerjaannya, maka aku Allah akan melindungi dari semua ketakutannya. Wa ma taraddatu fi syai'an fa'iluhu. Maka kalau sudah seperti itu, aku Allah tidak pernah ragu di dalam bersikap sesuatu kalau aku langsung pelakunya, kecuali aku akan menjadi ragu-ragu untuk mencabut kekasihku tadi nyawanya, ya, padahal dia mungkin masih belum pengen mati. Kenapa Allah ragu? Karena aku gak pengen menyakitinya. Akan tetapi yang namanya mati harus terjadi. Itu menunjukkan seperti kita mungkin tegas, tapi kalau kepada orang yang kita cintai akan muncul keraguan menegasi orang yang kita cintai. Seperti kita mungkin nggak pandang bulu, yang berbuat salah adalah orang yang kita cintai, akan muncul keraguan. Sampai itu gambaran kecintaan Allah kepada hamba yang memperbanyak sunnah. Gambarannya seakan-akan Allah ragu. Bukan berarti ragu beneran, paham di sini. Ini gambaran saking cintanya Allah kepada orang-orang yang gemar mengerjakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena konsepnya gini. Kalau ada orang menjadikan sunnah itu untuk pribadinya seperti wajib, maka otomatis dia tidak akan tinggalkan itu sunnah. Kalaupun seandainya dia tinggalkan, maka dia akan berusaha untuk mengqadainya. Apakah boleh sunnah diqadai? Boleh. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika ada tamu, kemudian gak sempat sholat qabliyah ba'diyah, kemudian diqadha sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Supaya nafsunya besok tidak ngajak lagi untuk meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama, sholat tahajud hukumnya sunnah. Kalau seandainya dia tidak sholat tahajud karena kecerobohannya, besok dia hukum dirinya sendiri. Bisa sholat 100 rakaat, 200 rakaat sebagai bentuk hukuman kepada dirinya. Kenapa? Supaya nanti malam gak diulangi lagi. Ini upaya ini. Ini istihad ini. Ini adalah bentuk supaya dia tidak macam-macam lagi dengan perkara sunnah. Kalau dengan wajib aja dia meremehkan, apalagi dengan sunnah. Tapi jangan tertipu. Sebagian kita maaf, dia sibuk urusan sunnah, wajib tidak dikerjakan. Sama dia punya gubuk yang reot jelek di tengah sawah, dia terus perhatikan, terus dipantau, diperbaiki. Sementara rumah gedungnya yang harganya triliunan dia robohkan, dia sia-siakan.
Ini kebodohan orang perhatian dengan sunnah tapi terbengkalai daripada urusan yang wajib. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah yang sunnah ini luar biasa. Sampai dulu itu ada sebagian ulama punya strategi dalam mendidik murid. Apa strateginya? Dan subhanallah, tidak ada murid yang belajar kepadanya ratusan hingga ribuan kecuali jadi ulama besar semuanya, jadi wali semuanya, jadi orang-orang top semuanya. Apa konsepnya? Ketika masuk kepada dirinya dikatakan, kalau kamu sudah jadi murid saya, perkara sunnah di pondok ini statusnya seperti wajib. Yang meninggalkan sunnah kami hukum. 1. Setiap jamnya harus bertaubat. Maka mendidik seperti itu. Orang itu kalau udah kebiasaan dengan perkara sunnah, dengan kesungguhannya, maka subhanallah, meninggalkan perkara sunnah aja merasa takut kepada Allah, ngerasa nggak nyaman kepada Allah. Mungkin alhamdulillah kalau kita meninggalkan wajib baru ngerasa nggak nyaman. Tapi kalau meninggalkan sunnah, sunnah duha sunnah sesuk si Allah. Yo, mang luwih penting soalnya mangane pas enak kadang-kadang kita seperti itu. Fangdur rahimakallah. Coba perhatikan dan kita angan-angan semoga senantiasa Allah merahmati kita semuanya. Apa yang termuat dalam hadis tadi, daripada rahasianya, pengertiannya, coba diangan-angan. Di situ ada pelajaran yang begitu lembut, ada pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, sehingga di sini seorang hamba tidak akan sampai kepada sebuah derajat pangkat yang besar dan tinggi sehingga dia benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan suka apa yang Allah sukai dan dia akan benci apa yang Allah benci, kecuali dia akan terus menjalankan kewajiban, memperbanyak daripada sunnah, dan yang mendasari semuanya hanya karena mencari dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-sabab, ayo kita berlomba-lomba. Nilai kita bukan karena umur, bukan karena pengalaman. Nilai kita bagaimana kita bersegera dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersegera dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam satu ayat, "Qul bi fadlillahi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Terangkan ya Muhammad, in kuntum, jika kalian semuanya mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Allah, ikuti aku Nabi Muhammad. Kenapa? Ikuti Nabi Muhammad berarti jalankan sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Kalau kamu sudah jalankan sunnah-sunnah Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan ampuni setiap saatnya dosa-dosa kamu. Berarti perkara-perkara sunnah ini menjadikan sebab dua hal: dapat ampunan dari Allah dan dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni dosa kita, kemudian dicintai sama Allah, masa kita punya masalah tidak menemukan solusi? Masa Allah berikan kepada kita kehidupan yang tidak ada bahagianya di dunia, apalagi nanti di akhirat? Ya, oleh karenanya ini perhatikan sekali untuk urusan masalah sunnah. Jangan remehkan sunnah. Dulu ada orang makan dengan jari tangan itu sunnah. Ada yang meremehkan. Ya, kemudian selesai makan, piringnya itu, kosahnya itu diambil, dijilati. Ada yang meremehkan. Ada orang meremehkan sunnah, sehingga bagaimana diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan di dalam beberapa keterangan, hati-hati ya kalau sholat jadi makmum, jangan mendahului imam.
Kalau mendahului imam, nanti Allah akan ganti wajah dan kepala kamu seperti kepalanya himar. Hadisnya seperti itu. Maka orang mengatakan enggak mungkin. Masa manusia hanya karena dulu imam aja wajahnya jadi himar. Maka justru orang ini subhanallah, Allah rubah wajahnya, kepalanya menjadi himar, dan dia bertobat kepada Allah. Sampai ketika dia bertobat, dia langsung mendalami sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sampai menjadi pakar hadis. Jadi pakar hadis, jadi pakar sunnah, menjadi ulama besar, punya murid yang banyak, akan tetapi tidak pernah mengajar kecuali dengan menutup diri. Dia punya rumah, dibuka, banyak murid yang berdatangan karena kedalamannya tentang hadis Nabi, kedalamannya dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Cuman murid tidak pernah ada kesempatan bisa melihat wajahnya. Sampai setelah beberapa bulan atau bahkan berapa tahun, banyak orang yang menghisap ilmunya, bisa hadis dan amalah sunnah kepada dirinya. Mereka mulai penasaran, kenapa ustaz kita ini? Sehingga mereka memberikan diri bertanya, ya Ustaz, kami wakil dari semua murid Anda. Ada apa? Semua pertanyaan tentang sunnah dan hadis tidak kami tanya, kecuali engkau jawab dengan tegas, dengan lugas, dengan jelas, dengan dasar yang konkret. Tapi kami mau bertanya, kenapa kami tidak diberi kesempatan untuk bisa melihat kepada Anda? Maka dari dalam dengan suara yang menangis terisak-isak dia mengatakan, demi Allah aku pelajaran terburuk untuk kalian. Apa yang dimaksud oleh Ustaz dengan ucapan tadi? Tahukah Anda, kalian wahai para muridku, sesungguhnya kepalaku hari ini adalah kepala himar. Karena aku meremehkan, menganggap istibad, apa istibad enggak mungkin terjadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian. Ada seseorang dikatakan orang itu kalau tidur maka batal wudunya. Kenapa? Orang itu kalau tidur, maaf, tangan enggak bisa kontrol. Apalagi kalau maaf di sekeliling kemaluan itu ada penyakit gatal, kan sering masuk garu-garu dan sebagainya, menyentuh. Sehingga kalau nyentuh dengan telapak tangan berarti membatalkan. Ada orang yang kasih keterangan seperti itu apa? Kalau saya tuh tidur tangannya berakhlak. Apa? Nggak bakal masuk ke dalam. Ya, nggak bakal garuk-garuk yang di dalam. Subhanallah, dia tidur, bangun daripada tidur, tangannya masuk kepada perut melalui dubur. Padahal kalau normal dipikirkan dilebari tak sedap. Tapi ini hukuman orang-orang yang berani meremehkan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ayat jelas bagaimana mereka para ulama dianggap alim, dianggap hebat, dianggap dia adalah ulama beneran kalau memang dia pakar di dalam menghitung sunnah Nabi Muhammad SAW. Dulu ada satu perkumpulan ulama dunia, dikumpulkan dalam satu tempat untuk berdiskusi dengan masalah ilmu. Setelah beberapa jam mereka berdiskusi, akhirnya masuklah waktu sholat. Siapa yang menjadi imam? Semuanya ulama, semuanya alim, dari berbagai penjuru dunia datang. Siapa? Maka dikatakan yang menjadi imam adalah yang paling banyak di dalam menghitung sunnah. Ayo maju, siapa? Maju menghitung sunnah sholat sekian ratus. Ada lagi atasnya lagi, ada lagi atasnya. Yang paling banyak berarti yang paling alim. Jadi yang paling ngerti dengan sunnah adalah mereka orang-orang yang benar-benar alim ilmunya. Seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Tidak ada sunnah Nabi kecuali sudah beliau kerjakan semuanya. Hatta wafroh. Sampai Nabi itu rambutnya kan wafroh, sampai di bahu ini. Beliau waktu akhir hayat beliau sakit 40 hari, beliau tidak sempat motong rambut sampai rambutnya segini.
ngikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan warabnya ada riwayat apa wafroh. Jadi sampai ini leher, ya. Ada mengatakan lebih ke bawah lagi. Kadang-kadang pas leher. Ini rambut atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman maaf, mungkin kalau sunnah sudah diambil alih, kadang-kadang sebagian mereka ahli fasik, ya mungkin bisa kita tinggalkan. Tapi suatu saat mungkin bisa kita kerjakan. Cuma kadang-kadang rambut gondrong niku kesane nopo? Gondrong desa. Preman ya. Ka tedas rading. Kula nggih mboten tedas rading. Kadang-kadang kesannya seperti itu. Tapi alhasil sunnah ini punya sir, punya rahasia. Jadi para ulama itu kalau ada sunnah Nabi, saya kasih satu contoh. Nabi itu dikenal dengan iddihan, selalu meminyaki rambut. Cuman tidak terus sesekali. Sama dengan Nabi seperti berkata, zur ghibban tasdad hubban. Kalau ziarah ke saudara itu jangan terus-menerus akan menambah apa? Hub, kecintaan. Demikian Nabi dalam memakai minyak rambut, hibban. Bagaimana? Nabi dalam satu riwayat, ini ulama kalau ada riwayat daripada Nabi pasti dikerjakan. Dalam riwayat Nabi pakai zait, minyak daripada zaitun itu. Tapi ditaruh di gelas, diambil dengan tangan Nabi. Nabi itu suka at-tayamun. Kalau untuk urusan yang baik, Nabi selalu pakai tangan kanan. Ngambil satu pakai tangan kanan. Memberikan sama orang lain juga pakai tangan kanan. Kenapa? Litakrim, memuliakan. Kalau urusan baik, kalau urusan yang buruk, Nabi pakai kiri. Masuk kamar mandi pakai kiri. Cebok pakai tangan kiri. Ya, jadi ngambil dengan tangan kanan. Kemudian dituangkan kepada tangan kiri Nabi. Setelah itu jarinya Nabi diambil untuk diolaskan ke sini, alis kanan. Kemudian alis yang kiri. Kemudian ambil lagi di sini, apa namanya? Rawis. Kemudian diolaskan lagi di sini. Kemudian di sini. Setelah itu baru dioleskan kepada jenggot-jenggotnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau kemudian kepada rambutnya. Nah, ini sering dilakukan oleh mereka para ulama. Kenapa? Ini teriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali Nabi seperti itu. Makanya subhanallah, Nabi kalau udah pakai minyak wangi, kelincir kalau bahasa kita. Iya, tampan, lengkap sekali sudah. Ada hal-hal seperti itu, sunnah-sunnah itu sesekali mungkin kita akan kerjakan sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa Allah berikan kepada hati kita semangat untuk ikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.